Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video yang tadi sempat terputus ya di tengah karena terlalu panjangnya materi tentang asuransi dalam ekspor impor ini. Ditambah pula tadi saya harus menemui seseorang yang sudah janjian sebelumnya. Baik, kita lanjutkan dengan asuransi ekspor impor part 2. Kita menginjak kepada bentuk-bentuk asuransi ya. Ada 3 macam bentuk, yaitu insurance policy atau polis asuransi. Yang kedua adalah insurance certificate, dan yang ketiga adalah cover note. Mari kita perjelas masing-masing. Yang pertama, insurance policy atau polis asuransi ya. Polis asuransi itu menyatakan bukti kontrak asuransi barang-barang yang akan diangkut dengan kapal atau nama tertanggung yang membayar premi. Berdasarkan polis asuransi ini dapat dilakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan hukum jika terjadi permasalahan. Ada jenis-jenisnya penggunaan yang dapat dibedakan dari suatu polis asuransi yakni polis yang menutup 1 kali pengapalan, dan yang kedua open policy atau polis terbuka untuk menutup pengapalan, yakni hanya sebuah polis asuransi yang dibeli untuk menutup semua pengapalan. Disebut polis terbuka karena polis tersebut diakhiri terbuka dan dapat menutup pengapalan-pengapalan dalam beberapa kali jumlahnya. Yang kedua adalah insurance certificate, yakni surat keterangan yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransinya dalam bentuk open policy. Yang ketiga tadi disebutkan cover note, yaitu pemberitahuan dari perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa sebuah asuransi telah ditutup sementara menunggu polis dikeluarkan. Pemberitahuan ini kadang-kadang dibuat dalam sebuah surat asuransi, namun karena tidak berisi perincian asuransi yang akan ditutup dan karena ada kemungkinan asuransi tersebut belum ditutup, maka bank tidak memperlakukan dokumen ini sebagai suatu bukti yang cukup sebagai sebuah kontrak asuransi untuk dijadikan dokumen atas dasar suatu LC ya. Baik, kita menginjak kepada masalah berikutnya, yaitu kredit ekspor ya. Untuk mendorong produksi komoditi ekspor, pemerintah itu memberikan bermacam-macam fasilitas penunjang agar kegiatan ekspor dapat berkembang. Biasanya dalam bentuk pembiayaan ya. Salah satu bentuknya adalah kredit ekspor dengan bunga yang rendah jika dibandingkan dengan kredit biasa. Kredit ekspor yang ada di Indonesia adalah
kredit modal kerja atau working capital yang diberikan bank pemerintah kepada eksportir untuk membiayai 3 hal ya. Yang pertama, usaha pengumpulan barang ekspor atau collecting hingga barang itu siap diekspor. Kedua, memproduksi barang yang dimaksudkan untuk ekspor. Yang ketiga adalah sebagai modal kerja selama masa tenggang antara tanggal pengapalan dengan waktu akseptasi wesel berjangka atau dibayarnya wesel di luar negeri ya. Tentunya bank memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum memberikan kredit ekspor ya. Pertimbangan-pertimbangan bank dalam memberikan kredit ekspor oleh eksportir itu antara lain ya, persediaan barang untuk diekspor, kemudian irrevocable LC dari pembeli atau importir di luar negeri, kemudian perjanjian jual beli dengan importir di luar negeri yang tidak dapat dibatalkan sepihak. Kemudian rencana produksi untuk menghasilkan barang ekspor atau bahan untuk diolah menjadi barang ekspor yang didukung oleh irrevocable LC dan atau perjanjian jual beli yang sudah dipunyai atau dimiliki eksportir lain, atau rencana produksi barang ekspor untuk konsinyasi ya. Bentar, saya masih gatal nih. Maaf ya. Kita lanjutkan dengan jenis kredit ekspor. Dalam rangka mendorong ekspor, pemerintah juga mengadakan program pertanggungan atau asuransi terhadap barang-barang ekspor. Bentuknya adalah bisa berupa jaminan kredit ekspor atau asuransi ekspor. Yang dimaksud dengan jaminan kredit ekspor ialah sarana yang disediakan pemerintah untuk menutup pertanggungan atas risiko kemacetan kredit yang mungkin dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit ekspor. Jadi pada pokoknya itu menjamin pelunasan kredit jika eksportir mengalami kesulitan. Dan yang kedua, asuransi ekspor. Tadi disebutkan yang kedua adalah asuransi ekspor ya. Itu adalah sarana yang disediakan pemerintah untuk menutup pertanggungan atas risiko kurang atau tidak adanya pembayaran di luar negeri yang mungkin dialami oleh eksportir. Jadi pada pokoknya menjamin bahwa eksportir itu akan memperoleh pembayaran jika pembeli di luar negeri mengingkari pembayaran atau jika pembayaran oleh pembeli di luar negeri tidak ditransfer ke Indonesia. Baiklah, kiranya sampai sekian dulu ya apa yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa Bapak minta kalian sebelum menghadapi UAS ya, sering-seringlah memutar video Bapak. Kemudian jangan lupa pula like, subscribe, share, dan komen ya. Karena semua yang diujikan dalam UAS itu ada di dalam penyampaian di dalam kelas maupun di dalam video-video Bapak ya. Baiklah, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.